Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abu Nawas dan telur unta. Alkisah, pada zaman dahulu ada seorang laki-laki memiliki hidung mancung dan sedikit bengkok ke bawah seperti paruh burung beo. Janggutnya runcing seperti janggut kambing. Sorbannya tebal seperti bantal. Rompinya terbuat dari sutra mengkilap dan bersulamkan benang emas. Dan sepatunya berujung lancip seperti haluan kapal. Apakah Anda kenal siapa lelaki ini? Dia tidak lain adalah Hasan bin Hanif Al-Hakami, atau yang biasa dikenal dengan panggilan Abu Nawas. Abu Nawas adalah seorang seniman yang pandai menggubah syair. Ia dikenal sebagai orang bijak yang suka memberi nasihat dan pandai menguraikan berbagai masalah yang pelik-pelik. Tetapi ia pun juga pandai melucu dan perbuatannya sangat kocak. Ada-ada saja akalnya untuk mempermainkan orang, namun tanpa mempunyai maksud jahat. Karena itu, ia sangat disukai oleh banyak orang, terlebih-lebih oleh Sultan Harun al-Rasyid. Pada suatu hari, Sultan Harun al-Rasyid merasa seluruh anggota badannya sakit-sakit. Entah apa yang menyebabkannya, namun rasa sakit sekujur tubuhnya itu lama-lama kian bertambah parah. Sehingga untuk berjalan terasa berat, dan akhirnya beliau hanya berbaring saja di atas tempat tidur. Sultan Harun al-Rasyid memanggil tabib istana untuk mengobatinya, tetapi hasilnya nihil. Tabib tersebut tidak bisa berbuat apa-apa. Karena itu, sang sultan pun segera memerintahkan para pengawalnya untuk memanggil para tabib yang ada di kota Baghdad. Namun anehnya, sakit sang sultan tetap saja belum bisa disembuhkan. Mengetahui keadaannya tidak berubah, maka sang sultan berinisiatif untuk mengadakan sayembara, yaitu barang siapa yang bisa mengobatinya, maka orang itu akan mendapatkan hadiah uang emas yang banyak. Beberapa pengawal pun segera menyebar ke seluruh negeri untuk mengabarkan adanya sayembara tersebut. Kabar gembira, kabar gembira. Bagi siapa saja yang bisa mengobati sakit Baginda Sultan Harun al-Rasyid, maka dia berhak mendapatkan uang emas yang banyak. Demikian kata seorang pengawal memberi kabar berita adanya sayembara di tengah-tengah kerumunan orang banyak. Dalam waktu yang singkat, berita adanya sayembara itu sudah menyebar ke seluruh negeri. Karena hadiah yang ditawarkan dalam sayembara itu cukup menggiurkan, maka banyak sekali orang yang mengikutinya. Di antaranya tampaklah Abu Nawas. Meskipun bukan tabib, tapi dia nekat ingin mengikutinya. Karena itu tak heran bila ada yang sempat menegurnya. "Hai Abu Nawas, apa bisa kamu mengobati sakit sang sultan? Bukankah kamu itu bukan tabib?" "Engkau benar," jawab Abu Nawas. "Tapi aku akan mencobanya. Bukankah sakit dan sembuh itu hanya Allah sendiri yang menentukan?
Tapi, kata seorang tersebut, tapi apa? Tukas Abu Nawas. Tapi apa kamu bisa menemukan resep yang mujarab? Sebab sudah banyak tabib yang mencobanya, tapi tidak berhasil. Kata orang itu meragukan kemampuan Abu Nawas. Iya, tapi janganlah langsung menyerah, jawab Abu Nawas. Apa maksudmu berkata seperti itu? Kata orang lain. Maksudnya bukan berarti kita hanya menyerahkan masalah yang diderita Sultan Harun al-Rasyid itu cuma kepada para tabib. Jadi kita juga harus berusaha dan mencobanya. Siapa tahu malah seorang yang bukan tabib seperti saya ini yang kelak bisa mengobati sang sultan dan berhasil memenangkan sayembara. Baiklah, kalau seperti itu keyakinanmu, aku hanya bisa mendoakan saja. Semoga engkaulah yang menjadi pemenang sayembara itu. Kata seorang tersebut tak bisa membantah alasan keikutsertaan Abu Nawas dalam sayembara. Amin, amin, jawab Abu Nawas. Hari itu pula Abu Nawas berangkat menuju ke istana. Sesampainya di istana, ia langsung ditegur oleh Baginda Sultan Harun al-Rasyid. Hai Abu Nawas, rupanya engkau ikut pula dalam sayembara yang kuadakan ini. Benar Baginda, jawab Abu Nawas. Apa kamu bisa mengobati penyakitku ini? Tanya Baginda Harun al-Rasyid. Hamba akan mencobanya Baginda. Hamba akan mencoba menerapkan cara-cara yang belum pernah dilakukan oleh para tabib-tabib lain, jawab Abu Nawas dengan penuh keyakinan. Cara apa itu Abu Nawas? Coba terangkan, pinta Baginda Harun al-Rasyid tak sabar. Tunggu sebentar Baginda, sebab saya harus memeriksa Baginda terlebih dahulu. Kalau begitu, cepatlah engkau periksa aku, sebab aku sudah tidak tahan lagi. Tapi sebelum hamba memeriksa Baginda, coba Baginda terangkan apa yang Baginda keluhkan. Tubuh saya terasa nyeri, tangan dan kaki pegal-pegal, ujar Baginda Harun al-Rasyid menjelaskan. Beberapa saat kemudian, Abu Nawas memeriksa Baginda Harun al-Rasyid yang terbaring di atas ranjang. Bagaimana Abu Nawas? Apakah kamu bisa menyembuhkan penyakit saya ini? Tanya Baginda kemudian. Abu Nawas tidak langsung menjawab. Ia tampak berpikir keras. Setelah beberapa saat kemudian, ia baru menjawab. Baiklah Baginda, hamba akan mencobanya. Tapi berilah hamba kesempatan 2 hari untuk meramu resep obat yang terbaik buat Baginda. Maklum, karena Abu Nawas bukan seorang tabib, ia pun sebenarnya bingung resep apa yang akan diberikan kepada Baginda Harun al-Rasyid. Karena itu tak heran dalam perjalanan pulang ia tampak merenung terus-menerus. Karena berpikir terus-menerus untuk menemukan resep obat yang akan diberikan kepada Baginda Sultan Harun al-Rasyid, ia nampak letih. Maka segera saja ia beristirahat duduk di bawah pohon. Sambil duduk sendirian, ia terus berpikir. Ia melihat tak jauh dari tempatnya duduk itu ada seorang laki-laki yang sudah cukup tua memetik buah-buahan di kebun kurma sendirian. Abu Nawas menjadi heran, mengapa orang yang sudah lanjut usia itu memetik buah kurma sendirian?
Padahal cukup banyak sekali jumlahnya. Karena itu Abu Nawas bergegas mendekatinya. "Assalamualaikum," kata Abu Nawas memberi salam. "Waalaikumsalam," jawab lelaki tua itu. "Tuan, mengapa Tuan memetik buah-buahan kurma yang banyak itu sendirian? Lalu di mana anak-anak Tuan?" tanya Abu Nawas. "Anak-anak kami sekarang sedang berjualan di pasar," jawab lelaki tua itu. "Mengapa tidak menunggu kedatangan mereka saja dari pasar, sehingga dapat membantu Tuan memetik buah-buahan kurma ini?" tanya Abu Nawas. "Iya, benar katamu itu. Tapi aku masih sanggup memetik buah-buahan ini sendirian," jawab lelaki tua itu. "Tapi bukankah Tuan sudah cukup tua untuk melakukan pekerjaan ini sendiri?" tanya Abu Nawas. Tidak nak," tukas lelaki tua itu. "Bahkan bila aku menganggur dan berdiam diri saja di rumah, badanku terasa nyeri, pegal-pegal, dan sakit semua. Jadi aku melakukan pekerjaan ini berarti secara tidak langsung aku telah menggerakkan badanku sehingga badanku menjadi sehat." "Wow, begitu. Maklumlah bila Tuan yang sudah tua ini masih tampak kelihatan sehat dan segar bugar," gumam Abu Nawas seraya memohon diri. Tanpa sengaja, pertemuannya dengan lelaki tua itu membawa hikmah sendiri bagi Abu Nawas. Karena itu, Abu Nawas pun langsung berpikir, jangan-jangan Baginda Harun al-Rasyid merasakan badannya sakit-sakit dan pegal-pegal semua itu karena beliau tidak pernah berolahraga atau menggerakkan badannya. Abu Nawas kini menemukan apa yang menjadi penyebab Baginda Harun al-Rasyid sakit, yaitu karena Baginda selama ini jarang menggerakkan badannya. Karena saat ia menginginkan sesuatu, ia hanya menyuruh para pengawalnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu, sehingga peredaran darahnya tidak lancar dan akhirnya menjadi sakit. Karena itu, Abu Nawas segera mencari akal bagaimana caranya agar Baginda Harun al-Rasyid mau menggerakkan badan biar sehat. Tapi bagaimana caranya ya? Abu Nawas seharian penuh berwajah murung di rumah. Makanan yang disediakan istrinya tak disentuhnya. Ia mengurung diri di dalam kamar. Lewat tengah malam barulah wajahnya tampak cerah. Rupanya ia telah menemukan akal. Tidurlah ia malam itu dengan lelap. Esok harinya Abu Nawas berangkat menuju istana. Selang beberapa saat kemudian dia telah sampai. Melihat Abu Nawas datang, Baginda Sultan Harun al-Rasyid gembira hatinya. "Hai Abu Nawas, belum sampai 2 hari engkau telah datang lagi ke sini. Apakah engkau sudah membawakan obat untukku?" tanya Sultan Harun al-Rasyid. "Betul Baginda," jawab Abu Nawas. "Mana obat itu? Aku akan segera meminumnya supaya lekas sembuh," kata Baginda. "Maafkan hamba Baginda. Kali ini hamba datang belum membawa obat yang dapat Baginda minum," jawab Abu Nawas sambil menunduk. Sebab apa Abu Nawas? Coba engkau katakan." "Sebab obat yang dapat menyembuhkan Baginda itu adalah telur unta. Baginda harus minum telur unta itu 2 kali sehari. Bila demikian baiklah. Aku akan segera memerintahkan para pengawal untuk mendapatkan telur unta secepatnya," sahut Baginda Harun al-Rasyid.
Tidak, Baginda, tukas Abu Nawas. Baginda tidak boleh menyuruh para pengawal untuk mencari telur unta tersebut. Tetapi Bagindalah yang harus mencarinya sendiri. Sebab bila para pengawal yang mencarinya, maka telur unta itu tidak akan mujarab lagi. Kalau seperti itu yang kau sarankan, maka aku akan segera mencarinya, jawab Baginda Harun al-Rasyid tanpa berpikir panjang. Dengan sekuat tenaga, Baginda Harun al-Rasyid pun terpaksa bangkit dan berangkat mencari telur unta. Dia menuju ke pasar menemui pedagang telur. Saat pedagang itu ditanya, apakah ia menjual telur unta? Pedagang itu terkejut bukan main. Mana ada telur unta? Bukankah unta itu tidak bertelur, tapi beranak? Gumam pedagang itu dalam hati. Tapi karena yang bertanya seorang raja, maka pedagang itu diam saja dan menjawab, maaf Baginda, kami tidak memiliki telur unta, tapi kami memiliki telur-telur ayam dan unggas. Tidak, sahut Baginda Harun al-Rasyid. Saya tidak butuh telur-telur itu. Yang saya butuhkan telur unta. Baginda Sultan Harun al-Rasyid kemudian melanjutkan pencariannya ke tempat lain. Seluruh pelosok negeri beliau jelajahi. Tapi anehnya, semua orang yang ditanyai hanya terbengong-bengong saja. Mereka menjawab tidak memiliki telur unta. Karena seharian penuh Baginda Sultan Harun al-Rasyid berjalan dan berkeliling, tapi tetap saja tidak membuahkan hasil, maka beliau pun memutuskan untuk menghentikan pencariannya. Namun di tengah perjalanan pulang, Baginda Sultan Harun al-Rasyid berpapasan dengan seorang nenek yang sedang menggendong sebongkok kayu bakar. Baginda berhenti sejenak dan kemudian bertanya, maaf Nek, bisakah nenek menunjukkan kira-kira siapakah orang yang memiliki telur unta dan di manakah ia berada? Apa? Telur unta? Bukankah unta tidak bertelur, melainkan beranak? Jawab si nenek itu keheranan. Mendengar jawaban si nenek yang demikian itu, Baginda Harun al-Rasyid baru menyadari bahwa selama ini memang tidak ada unta yang bisa bertelur, tapi mereka semuanya beranak. Sebab binatang yang bertelur itu tidak mempunyai daun telinga. Padahal unta itu di mana-mana mempunyai daun telinga sebagai tanda bahwa unta itu berkembang biak dengan cara melahirkan. Maka saat itu pula Baginda Harun al-Rasyid menjadi sadar bahwa dirinya sedang dipermainkan oleh Abu Nawas. Merasa si nenek yang ada di hadapannya itu telah memberikan keterangan yang menyadarkan dirinya, tanpa basa-basi lagi, Baginda Harun al-Rasyid langsung membawa sebongkok kayu bakar tersebut dan berjalan di belakang si nenek hingga ke rumahnya. Setelah itu beliau kembali ke istana. Hati Baginda Harun al-Rasyid menjadi gusar karena dia telah dipermainkan oleh Abu Nawas. Namun karena beliau merasa letih dan malam pun segera tiba, maka beliau pun langsung berangkat tidur. Malam itu beliau tidur sangat pulas sekali. Esok harinya beliau nampak segar bugar dan anehnya sakit dan pegal-pegal yang dideritanya telah hilang. Beliau lalu menyuruh pengawal untuk memanggil Abu Nawas untuk menghadap. Tak lama kemudian Abu Nawas pun telah menghadap Baginda. Assalamualaikum, ucap Abu Nawas memberi salam. Waalaikumsalam, jawab Baginda. Bagaimana Baginda?
apakah Baginda telah menemukan telur unta yang hamba anjurkan? Tanya Abu Nawas. Engkau telah mempermainkan saya ya? Jawab Baginda dengan nada marah. Apa yang Baginda maksud? Saya tak mengerti, tukas Abu Nawas tanpa merasa bersalah. Engkau menyuruhku untuk mencari telur unta. Bukankah selama ini unta tidak ada yang bertelur, melainkan beranak? Abu Nawas pun kemudian baru menceritakan pengalamannya bertemu dengan seorang lelaki tua pemetik buah kurma. Dia memperoleh hikmah bahwa anggota badan yang tidak pernah digerakkan akan membuat orang sakit. Pengalaman itulah yang kemudian ingin diterapkan kepada Baginda, supaya Baginda mau menggerakkan anggota badannya. Caranya dengan mencari telur unta sendirian dan tak boleh diwakilkan. Tentu saja Baginda tidak akan bisa menemukan telur unta itu, sebab tidak akan mungkin ada binatang unta yang bertelur. Tapi bukankah Baginda sudah merasa lebih enak sekarang? Tanya Abu Nawas kemudian. Benar sekali apa yang kamu katakan itu, Abu Nawas, jawab Baginda yang sudah tidak lagi marah karena mendengar penjelasan Abu Nawas seperti itu. Aku merasakan badan menjadi lebih segar. Bahkan aku semalaman dapat tidur pulas sekali. Dan pagi tadi aku makan terasa lezat sekali. Kalau begitu, betullah Baginda bahwa ada pepatah yang mengatakan, tidak ada kelezatan kecuali setelah kepayahan, sahut Abu Nawas. Baginda Harun al-Rasyid hanya tertawa dan geleng-geleng kepala karena kagum atas kecerdikan dan kepandaian Abu Nawas. Saat itu pula Abu Nawas langsung mendapatkan hadiah uang emas yang banyak karena ia telah mampu menyembuhkan sakit sang Baginda Sultan Harun al-Rasyid. Kisah ini dibacakan dari buku Abu Nawas dan Telur Unta. Penulis Imam Musbikin, diterbitkan oleh Mitra Pustaka. Semoga kisah ini bermanfaat dan dapat diambil hikmahnya bagi kehidupan kita sehari-hari. Jangan lupa membantu kami dengan subscribe, like, dan membagikan video ini kepada kawan-kawan yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.